Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Heru Susanto, masih dalam tema membangun framework MVC sendiri. Di video yang kemarin kita sudah membahas bagian single point of entry. Nah, di video kali ini atau di bagian 2 kita akan fokus ke routing atau rute. Oke, langsung kita ke konsep materinya dulu. Routing ini diawali dari URL yang diketikkan dari browser ya. Contohnya seperti kemarin yang kita ketikkan adalah localhost /mvc1/index.php/controller1 dan seterusnya. Nah, dari URL ini bisa kita standarisasi mirip seperti di framework yang lain, Panada dan seterusnya. Ada beberapa bagian yang bisa kita ambil sebagai nilai standarisasi. Contoh yang pertama adalah ini, diawali dari belakangnya index.php/ ini ya. Di bagian pertama ini atau di sini saya contohkan controller 1, ini bisa kita standarisasi sebagai nama kelas. Gitu, nama kelas yang akan dijalankan. Kemudian yang bagian 2, di sini saya contohkan index. Ini bisa kita standarisasi sebagai metode atau function di dalam kelas yang ini tadi yang akan kita eksekusi. Kemudian parameter yang ketiga, belajar main PHP sampai parameter yang ke N 3, 4 dan seterusnya, ini bisa kita standarisasi menjadi parameter dari sebuah metode gitu. Jadi ini kelasnya, ini metodenya, kemudian yang ketiga dan seterusnya ini menjadi parameter dari function ini. Oke, parameter nanti kita jelaskan belakangan ya. Kita fokus dulu sekarang untuk mengambil nilai yang diketikkan di belakangnya index main PHP. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan built-in function yang namanya underscore server seperti ini. Nah, dengan parameter path info itu kita bisa mengambil nilai yang di belakangnya index.php ya. Nilai seperti ini. Ini bisa kita ambil. Nah, nilai ini bentuknya adalah string gitu. Jadi server path info nanti bisa mengeluarkan nilai string yang dibaca adalah yang di belakangnya index.php. Itu. Nah, kemudian dari string ini bagaimana kita bisa memetakan ini controller, ini metode, ini parameter dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan fungsi array built-in function ya, namanya explode. Ini akan merubah sebuah string menjadi elemen array. Nah, ini kan ada slash gitu. Ada slash ini bisa kita manfaatkan sebagai pembatas atau delimiter untuk masing-masing elemen array gitu ya. Ya, nanti akan menjadi elemen array di mana indeks yang ke 0 yang harusnya berisi controller itu kita sepakati sebagai nama controller. Kemudian indeks yang ke 1 kebetulan sesuai contoh ini harusnya hasilnya indeks gitu ya. Ini bisa kita sepakati sebagai nama metode atau function yang nanti akan dijalankan. Nah, untuk elemen indeks yang kedua, 3 dan seterusnya sampai N, ini bisa kita jadikan array baru ya, dengan memanfaatkan built-in function array slice gitu ya. Nanti akan membentuk array baru dengan nilai indeks yang ke 0. Elemen indeks yang ke 0 akan mengambil dari array ini. Elemen indeks yang kedua, terus ini indeks yang ke 1 mengambil elemen array indeks yang ketiga, ini yang ketiga akan mengambil yang keempat gitu ya, dan seterusnya.
Nah, itu kira-kira konsep dasar materinya. Oke, sekarang kita langsung ke coding saja biar lebih tahu hasilnya gitu ya. Ini materi kita yang kemarin, the point of entry. Nah, ini dari sini kita lanjutkan dengan routing nanti ya. Terus ini belum butuh controller, belum modifikasi controller, jadi ini kita minimize saja, kita tutup. Nah, kita pause ke sini dulu teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan sebuah metode, katakanlah ini metodenya kita namakan routing ya, routing. Kurung buka tutup, terus ini kurung kurawal buka tutup, seperti ini. Tadi di slide sudah saya jelaskan bahwa kita bisa memanfaatkan fungsi server pet info ya. Nah, server pet info ini outputnya itu adalah sebuah string, makanya di depannya ini perlu kita definisikan sebuah variabel tertentu, katakanlah kita namakan pet saja ya, kita namakan pet. Nah, ini pet ini akan ngambil string dari server pet. Untuk ngetes petnya itu nilainya seperti apa, bolehlah kita pakai perintah echo ini ya. Seperti ini. Terus untuk menjalankan function routing ini kita bisa tes yang kemarin ini metode run ini kita remark dulu karena kita belum ngetes kontrolnya ya. Nanti kalau sudah jadi ini baru kita buka lagi. Kita fokus dulu di routing, berarti routingnya yang kita panggil MVC minus lebih besar routing. Nah, ini ya function routingnya kita panggil dulu. Jangan lupa di save. Nah, kita fokus ke bawah ya. Nah, tadi sampai di echo path sudah kita simpan, bisa kita cek di browser. Di browser ini contohnya seperti ini kemarin. Nah, kemudian coba ini kita jalankan. Nah, ini muncul path infonya seperti ini. Munculnya slash gitu ya, slash controller 1 slash index slash belajar PHP slash etc. Itu. Nah, setelah nilainya ini bisa diambil, nanti kita pakai fungsi yang lain, explode gitu. Cuma sebelum ke explode ini ada kemungkinan kan gini, ada kemungkinan user itu kan tidak mengetikkan URL sepanjang ini gitu ya. Bisa saja user itu hanya sampai ngetikkan sampai di sini. Nah, seperti ini, localhost mpc1/index.php. Atau bisa jadi malah user itu ngetiknya itu sampai mpc1 aja. Ini seperti ini. Kalau ini gimana jadinya? Coba kita enter ya. Malah muncul error seperti ini. Undefined index path info bla 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 on line 19 ya. Berarti line 19-nya ada yang error. Coba kita panjangkan lagi index.php. Tetap muncul undefined index. Dasarnya tadi ya. Nah, berarti ketika di belakangnya index.php ini tidak didefinisikan, maka path infonya juga tidak terdefinisikan gitu. Nah, untuk itu di bagian coding ini harus kita antisipasi ya. Di sini harus kita antisipasi. Jangan sampai
muncul error undefined path info seperti tadi. Oke, untuk antisipasinya kita bisa cek pakai if ya, if ini if is set, kita cek kan enggak server path info. Nah, kalau statusnya terdefinisikan berarti path-nya diisi dari server path info. Kalau tidak berarti kan else gitu kan, else path-nya diisi apa kosong gitu aja kan harusnya. Cuma ini terlalu panjang ya, perintahnya tidak efisien. Saya lebih seneng gini, saya lebih seneng ini path-nya ini saya definisikan di atas seperti ini, path sama dengan kosong, kemudian if is set dan seterusnya ini tetap ada, baru ini path sama dengan server path info ini kalau ini terdefinisikan. Nah, yang bagian else ini bisa saya hapus, nah seperti ini, jadi nggak perlu else gitu ya, karena definisi dengan pengisian nilai kosong, string kosong ini bisa kita definisikan dulu sebelum if. Nah seperti ini, coba kita simpan ya, terus kita cek di browser. Nah, errornya sudah tidak muncul lagi, errornya sudah tidak muncul, berarti nilai path-nya kosong. Kalau kita lengkapi controller 1 index slash xyz gitu aja, kita tes. Nah, kalau terdefinisikan seperti ini, nah ini baru muncul itu, baru muncul ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke coding. Nah, kemudian setelah path-nya bisa kita tahu, tadi perintah yang kedua kan kita kita convert nilai string menjadi array gitu ya, atau kita rubah dari string menjadi array. Kita bisa pakai fungsi standar yang namanya explode ini. Nah, seperti biasa explode ini akan mengeluarkan data berupa array. Berarti ini harus kita tampung dulu gitu ya, array-nya di variabel tertentu. Variabelnya bebas, namanya apa, mungkin kita namakan apa, segmen gitu aja ya, segmen sama dengan explode. Kita lanjutkan explode-nya. Di explode tadi ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah delimiter atau pembatasnya, kemudian parameter yang kedua string, yang ketiga limit ini opsional, jadi bisa diisi atau enggak. Nah, untuk delimiter tadi kita sepakati kita pakai slash gitu kan. Kemudian untuk string yang akan kita rubah itu kita ambil dari path itu, lupa titik koma. Terus coba kita tampilkan hasilnya sekarang, isinya segmen seperti apa. Nah, untuk array kita bisa memanfaatkan perintah ini ya, print add. Nah, seperti ini kita bisa pakai perintah add. Coba kita tes di browser.
oh, nyampur ya, nyampur. Biar enak ini tak turunkan aja, tak kasih apa PR aja ya, sampai PR aja ya, biar turun, biar nggak nyambung sama echo pad-nya tadi. Tes lagi. Nah ini paste-nya yang kita echo tadi, paste yang kita keluarkan. Kemudian ini re-nya, tapi ini masih belum, re-nya ini masih belum sesuai harapan ya, karena ini bisa kita lihat elemen yang ke 0, elemen indeks yang ke 0 ini kosong, ini nggak ada isinya ini. Nah controller 1 ini malah masuk di elemen indeks yang pertama, kemudian ini akan masuk ke elemen yang kedua dan seterusnya. Nah kita maunya controller 1 ini masuk di sini, masuk di apa, masuk di elemen yang ke 0 ini, tidak masuk ke elemen yang ke 1. Nah kenapa kok bisa begini? Nah ini bisa Anda lihat yang di atas ini, di echo pad-nya tadi ya, di depannya controller ini kan ada slash gitu. Nah ini yang bikin gara-gara di sini. Seharusnya di depan controller 1 itu slashnya sudah nggak ada, dan nanti di belakangnya EGZ ini kalau ada slash lagi, ini juga akan jadi masalah. Contohnya misalkan ini saya tambah slash, saya enter. Nah bisa Anda lihat di sini. Nah ini re yang ke 0, elemen re yang ke 0 ini nggak ada isinya, re yang keempat sama nggak ada isinya gitu. Padahal ketika orang mengakses URL ini sangat mungkin apa di belakang sendiri juga ada slash gitu ya. Nah caranya gimana supaya slash di awal ini sama slash di paling akhir ini hilang? Nah kita bisa memanfaatkan fungsi trim. Oke, langsung praktek di coding ya. Seharusnya di sini di mana, di setelah ini diambil ya padnya itu, seharusnya slashnya dihapus dulu dengan perintah trim begini. Yang akan kita hapus adalah pad gitu kan. Kemudian karakter yang kita hapus adalah slash gitu. Nah seperti ini maksudnya pad ini slash yang depan sama yang belakang ini dihapus, lalu setelah dihapus dimasukkan lagi ke variabel pad gitu ya, atau variabel pad yang lama di replace atau ditumpuk gitu. Coba kita tes dari sini. Nah ini sudah sesuai harapan, bisa Anda lihat elemen yang ke 0 isinya controller 1, elemen yang ke 1 isinya indeks 2, EGZ dan seterusnya. Nah, ini dampak dari trim tadi. Bisa Anda lihat slash paling depan sama slash paling belakang itu hilang gitu ya. Nah ini tadi dengan exclude selesai. Nah tinggal kita masukkan saja apa elemen resegmen ini ke bagian controller, metode dan seterusnya. Nah di awal, yang video awal kemarin kan kita sudah mendefinisikan ini atribut controller, kebetulan ini berisi controller 2 ya, sama atribut metode yang kebetulan berisi coba gitu. Nah sekarang ketika kita bisa definisikan di routing ini, nah kita tinggal replace di sini aja, di bawahnya ini ya, kita bisa apa, panggil this controller
dengan sorry. Ini minus lebih besar. Ini ya, controller sama dengan segmen yang ke 0 gitu kan. Kan controller itu tadi kan ngambil dari segmen yang ke 0 gitu. Kemudian metode berarti ini base minus lebih besar metode ini ngambil dari segmen yang ke 1 gitu. Nah, masih ada sisa parameter metode tadi ya, atau parameter function segmen yang ke 2 dan seterusnya. Ini belum pernah kita definisikan. Kita definisikan di sini aja ya, di atribut ini biar sama. Parameter ya. Nah, ini parameter ini berbeda dengan controller dan method. Kalau controller method itu isinya string, kalau parameter ini isinya array gitu. Isinya array. Sementara ya kita kosongin dulu aja. Kosongin aja. Nah, ini. Terus di bagian routing ya, balik lagi ke sini. Di bagian routing tinggal gini aja, this minus lebih besar parameter sama dengan tadi pakai array slice ya, array slice. Nah, ini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah array yang mau kita ambil nilainya, kemudian offset ini indeks yang keberapa gitu ya, mulai dari indeks yang keberapa. Tadi di sini array yang mau kita ambil kan dari segmen kan ya, dari segmen, salah tulis terus saya segmen itu. Kemudian offset atau elemen array dari segmen yang mau kita ambil itu kan kita mulai dari dari elemen yang kedua ya, kedua. Gitu ya. Kalau mau dites ya di print R lagi juga bisa gitu. Atau mau coba print R this parameter, coba ya. Tes. Nah, ini muncul kan array yang ke 0 XYZ. Nah, ini sudah sesuai harapan. Ini page-nya, kemudian ini segmen tadi, kemudian ini array yang ke ini adalah parameter dari metode. Nah, sudah sesuai harapan gitu. Tinggal kita memainkan ini ya, ada bug atau tidak. Contoh, misalkan di dalam URL kan tidak mesti sebuah metode itu harus ada parameter. Contohnya kalau begini, XYZ-nya kita hapus, apa yang terjadi? Array-nya kosong, nggak ada masalah kan ya, nggak error, cuma array-nya kosong gitu. Terus kalau ininya kita hapus, metodenya kita hapus, nah undefined offset 1 ya kan, muncul error di sini, muncul error karena memang offset yang ke 1 dari array segmen tadi tidak terdefinisikan. Solusinya bagaimana? Solusinya ya di sini harus kita cek dulu. Cara yang paling mudah untuk ngeceknya adalah
jumlah array-nya ini ada berapa. Kalau jumlah elemen array-nya kurang dari 2, berarti metodenya ini kita kosongi aja gitu. Langsung aja ya, kita cek apa tadi, elemen array-nya pakai jumlah elemen array, pakai size of jumlah elemen array ya. Kalau jumlah elemen array-nya berarti ini segmen ini ya, jumlah elemen array segmen lebih besar dari berapa? 1 ya, lebih besar dari 1, maka segmen yang ini kita isikan ke metode. Coba kita tes dulu ya, coba kita tes. Nah ya kan, tidak ada error ya, tidak ada error, berarti segmennya adalah berarti metodenya adalah kosong gitu. Kalau kita ini tambahin lagi, tambahkan indeks ya, nah ini baru elemen yang ke 1 isinya indeks. Oke, sudah tidak ada error ya. Kalau misalkan sampai sini aja seperti yang tadi, gimana? Kita hapus ya. Ya. Nah, array-nya kosong semua. Array segmennya kosong, ininya kosong. Gitu kan? Tapi tidak ada error ya. Ya selama nggak ada error nggak masalah. Nah sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal kita perbaiki aja nih. Ini untuk pengetesan bisa kita remark atau kita hapus ya. Print error ini bisa kita hapus. Nah kemudian dari fungsi routing ini kita tes di controller yang sebenarnya ini jalan apa enggak gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah ini kita kembalikan ya, ini kita kembalikan rannya, ini kita kembalikan. Kemudian harusnya routing ini kita tidak panggil di luar kelas harusnya ya. Ini kita tidak panggil di sini, ini kita hapus saja ini. Ini panggilnya harusnya di sini, di dalam function run gitu ya. Tinggal kita tambah ini aja, this routing. Nah ini jangan lupa disimpan. Sorry minus lebih besar yang kurang kecil. Nah ini ya. Nah lupa disimpan. Nah fungsi routingnya gimana nih? Jalan enggak di sini. Kemudian ini controllernya sama ininya jalan enggak. Oke, sebelum menjalankan sekalian kita perbaiki ya. Kemarin kita di call user function array ini kita sudah menunjukkan cek sama metodenya, sementara parameter array-nya kan belum. Nah karena di contoh tadi kita sudah bikin atribut yang namanya parameter ini sekalian bisa kita taruh di sini, bisa kita gantikan yang array kosong kemarin ya. Jadi ini kita ganti aja dengan this parameter ini aja, jangan lupa. Oke, sampai sini kodenya jadinya seperti ini. Terus kita jalankan coba browser. Katakanlah ini kita panggil controller 1, kemudian metodenya adalah index gitu ya.
pindah ke controller 2 dengan metode apa kemarin coba gitu ya. Nah ini juga jalan. Oke, belum ada bug sampai di sini ya, belum ada kesalahan coding ya. Cuma ini kita jeli lagi, kan kemungkinan kan ada saja user yang salah ngisi gitu. Misalkan ini kita isi, ada user yang ngisi controller 3, padahal kita tahu controller 3 itu kita nggak punya gitu. Apa yang terjadi? Ya ini muncul error require controller 3.php fail to open string. Controller 3 nggak ada kan ya, fatal error gitu ya, sama dibuka nggak bisa ya karena controller 3 nggak ada. Nah ini bug yang pertama, ini harus segera kita perbaiki, fatal kan ya, fatal. Nah untuk itu kita bisa tambahkan di sini sebelum require this controller ini kita eksekusi, ini bisa kita cek dulu if gitu kan ya, if file exist ini, terus ya nama filenya apa, this controller titik petik titik php petik lagi. Nah agak ribet ya. Nah ini maksudnya gini, kalau file sesuatu tadi titik php itu ada, maka jalankan yang ke bawah gitu ya, jalankan require gitu. Kalau nggak ada bagaimana? Ya jangan jalankan ini. Nah daripada kita main if else dan seterusnya agak panjang ngetiknya, kita bisa mainkan gini, logikanya kita balik. Kalau filenya ini tidak ada, berarti kan banyak bisa kita kasih tanda seru gitu ya, berarti dia not. Kalau file ini tidak ditemukan ya, kalau file yang kita akses tadi katakanlah controller 2 itu tidak kita temukan, maka baris yang ke bawahnya ini require dan seterusnya ini tidak kita jalankan. Nah di PHP ada fungsi die. Die ini berarti di stop ya, yang ke bawahnya di stop. Nah tinggal kita kasih peringatan aja, pesan file tidak ditemukan, file controller tidak ditemukan, biar enak ya. Nah gitu, jangan lupa titik 5 gitu ya, jangan lupa disimpan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau file controller yang tidak ditemukan, maka jalankan yang ini, perintah ini. Nah karena ini ada die, berarti yang bawahnya ini sudah nggak dieksekusi, diabaikan, sudah stop sampai di sini gitu ya. Coba kita tes. Bangkang file exist. Nah ini ada error apa nih? Bentar, ada error file exist. Oh sorry kok pakai kurung ini, saya kurung biasa bukan kurung kotak ya, kurung biasa, maaf. Nah ini baru benar, file controller tidak ditemukan gitu kan. Kalau kontrolnya benar, misalkan controller 1, nah ini cuma nggak dilanjutkan sampai sini aja. Nah masih muncul error call user function array expect parameter bla bla bla.
Ini intinya, kelas controller 1 does not have a method coba. Nah ini kok ada metode coba? Ya tadi kan defaultnya terisi coba kan ya, bukan terisi indeks gitu, bukan terisi indeks ya. Nah ini apa namanya salah satu kesalahan fatal yang juga harus diperbaiki. Berarti metode ini harus kita cek dulu sebelum call user function array kita jalankan. Oke, balik ke coding ya. Berarti sebelum call user function array, sama logikanya, bisa kita tambahkan if gitu ya, kemudian metode exist. Nah kayak gini, metode exist ini parameternya ada 2, dari kelas yang mana. Berarti kelasnya adalah apa, UBJ kan ya, new instannya kan UBJ. Kemudian nama metodenya bisa kita ambil dari atribut metode. Nah seperti ini. Nah ini logikanya bisa kita samakan dengan ini. Jika metode ini tidak ditemukan gitu kan, metodenya tidak ditemukan, berarti call user function array nggak perlu dijalankan. Nah kita bisa pakai fungsi die gitu aja, tambah keterangan metode tidak ditemukan. Nah, ya. Jangan lupa disimpan. Nah, ketika sudah kita tes begini, kalau metodenya ada ya baru dijalankan. Apalagi yang kurang? Parameter nggak perlu kita cek ya, karena kalau parameter kosong juga nggak ada masalah. Coba kita jalankan, enter. Nah ini muncul metode tidak ditemukan. Kalau kita lengkapi indeks misalkan, baru ini jalan. Hello, ini controller 1. Kita ganti ke controller 2 ya, berarti ini controller 2 slash coba. Nah ini baru jalan, ini controller 2. Sampai di sini kira-kira masih ada bug enggak ya? Coba kita cek lagi ya. Oh ya, ini kan kalau misalkan URL-nya ditulis lengkap gini kan, kalau misalkan belakangnya ini enggak ada gimana? Contoh misalkan URL-nya ini hanya sampai sini aja, localhost /mpc1. Sorry dihapus dulu ya. Nah, enter. Malah muncul file controller tidak ditemukan gitu. Nah ini kadang kan membuat user bingung yo. Itu diketikkan URL-nya kan nggak mungkin user tahu URL detailnya sampai ke belakang, kan bisa jadi jarang gitu yang tahu ya. Mereka kan kadang hafalnya itu hanya sampai di sampai di domain kita aja kan, bla 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 .com gitu aja kan. Nah seandainya localhost /mpc1 itu dianalogikan sama dengan sesuatu .com gitu aja yang diakses, kan kalau muncul file controller tidak ditemukan kan lucu gitu. Ini ada apa dengan web kita gitu kan ya. Nah seharusnya ini kita antisipasi gitu. Ketika user hanya mengetikkan sampai sini aja atau sampai alamat domain saja, tidak sampai diteruskan nama controller metodenya apa, harusnya kan kita mengarahkan ke default controller gitu kan, ke controller yang diakses ketika user tidak mengetikkan controller dan metode lengkap gitu. Balik coding ya.
di awal kemarin kan kita sudah punya ini kan ya, atribut controller berisi controller 1 gitu kan. Nah yang metodenya terisi index gitu. Nah ini bisa kita anggap sebagai default controller, anggap aja lah, karena tadi yang sudah terlanjur kita pakai controller 2, ya udah default controllernya controller 2, kemudian metode defaultnya adalah coba gitu kan. Jadi kalau user menuliskan tidak menuliskan lengkap nama controller dan metode yang mau diakses, maka otomatis larinya ke sini gitu, maunya gitu kan. Nah berarti ini kalau maunya seperti itu, ini berarti harus ada penambahan lagi gitu. Bisa kita tambahkan di function routing, ini bisa di sini ya. Di sini kita cek aja if ya, jika pathnya kan pathnya ini ada dua kemungkinan kan, pathnya bisa kosong ini, bisa kosong gini ya, atau pathnya itu hanya berisi slash. Contoh gini, contoh ini kalau dilengkapi sampai sini aja, index.php slash, ini kira-kira gimana isi pathnya slash gitu aja kan ya. Nah ini kalau diakses ya sama, file controller tidak ditemukan. Oh iya, tapi kalau misalkan ini di bawahnya path ini kan ini sudah ada trim kan ya, berarti seandainya hanya berisi slash sekalipun dia tetap dikosongi kan ya. Pengecekannya saya kira ini aja cukup. Jadi kalau pathnya sama dengan kosong, berarti nggak diisi dari URL, maka ya perintah ke bawah ini nggak usah dieksekusi gitu. Kontrolernya nggak usah diisi, metodenya nggak usah diisi, parameternya nggak usah diisi kan. Semua perintah di bawahnya ini di bypass. Nah kalau controller, metode, parameter nggak terisi, otomatis yang atribut tadi ya tetap defaultnya nilai awal itu. Nah tinggal ini kalau pathnya sama dengan kosong, maka yang dilakukan adalah return, itu aja, kembalikan semua. Nah berarti yang di bawah ini sudah nggak jalan gitu ya, sudah nggak jalan gitu ya. Coba kita tes, tadi default controllernya mengarah ke mana, ke controller 2, metodenya coba ya. Oke, harusnya kalau tidak isi URL-nya tidak kita lengkapi, maka yang otomatis berjalan adalah controller 2 dan metodenya coba gitu ya. Oke, jangan lupa disimpan, terus kita tes. Ini kalau kita isi beneran gimana? Nah ini jalan gitu. Kalau kita lengkapi index.php tanpa slash ya, tetap ini jalan. Kasih slash tetap ini jalan. Apalagi kalau kita lengkapi controller 2 slash coba, nah tetap aja jalan. Oke, itu bugnya sudah kita temukan lagi. Sampai di sini materi sudah selesai untuk bagian routing. Nah setelah routing ini nanti kita akan fokus ke model view dan controller gitu ya. Nah di bagian video yang ketiga kita akan bahas lebih detail lagi mengenai controller dan view. Untuk bagian single point of entry saya kira kita bisa tutup karena routingnya juga sudah selesai. Itu ya teman-teman ya.
masih tetap semangat ya. Kita akan menuju video yang ketiga, dan video yang kedua ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.